Very good. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau menyertai pemahaman Alkitab malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, kami sharingkan di sini bisa menjadi berkat buat kami dan kami tebarkan lagi untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaannya diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan hambaku yang baik dan setia, telah sampai kecil. Aku akan dalam kebahagiaan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Demikian firman Tuhan yang dibaca di Matius 25 ya, ayat 14-30. Dari sini saya mau kasih judulnya menebar pengaruh menjadi berkat. Nah, di sini tuh kita baca ya, tiap orang tuh dikasih talenta sama Tuhan tuh berbeda-beda. Talenta atau karunia yang berbeda-beda. Kayak saya sama dede saya ya, lahir dari perut yang sama dari mami saya. Tapi kita punya dua kepribadian yang berbeda. Kalau saya senangnya baca buku. Kalau pergi ke mall,
pasti yang dicari toko buku. Tapi kalau di desa saya ke mall, begitu saya mau ke toko, nggak mau, nggak suka. Dia lebih suka ke fashion. Jadi misalnya streaming, rajut. Kalau dia nggak suka, dia lebih suka apa? Make up. Dia lebih suka ke kecantikan. Nah itu ya, tiap orang tuh dikasih talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya belajar make up, saya bisa dengan talenta yang di dalam diri kita sendiri kelihatan gitu. Mana yang dia lebih hasilnya tuh bisa kelihatan, mana yang lebih dia sukai gitu ya. Nah, talenta yang Tuhan berikan buat kita ada yang dikasihnya memangnya banyak, ada juga yang dikasihnya cukup gitu ya. Karunia itu macam-macam, talenta yang diberikan Tuhan tuh macam-macam ya. Ada bakat, keterampilan tangan, mungkin kepandaian, misalnya dari pelajaran gitu kan. Ada anak, saya kemarin sempat ngelesin, ada 2 anak, saya pegang 2 anak SD, sama dua-duanya kelas 2. Yang satu tuh anaknya tuh diem gitu ya. Dia kalau nulis rapi, teliti gitu ya. Yang satu lagi nggak mau diem, tapi dia matematikanya jago gitu. Jadi saya langsung kasih soal, dia langsung jawab. Sementara yang satunya lagi, dia kalau dikasih matematika, dia mikir lama. Tapi kalau dia dikte menulis, dia lebih cepat, lebih rapi. Sementara yang satu lagi tadi yang jago matematika, tulisannya tuh acak-acakan. Dan dia kalau disuruh ngerjain bahasa Indonesia, dia nggak mau. Nggak suka katanya. Dia lebih suka matematika. Nah itu ya, tiap orang sama Tuhan dikasih talenta yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi bukan masalahnya tuh bukan banyak atau sedikitnya talenta yang kita punya gitu ya. Tapi bagaimana dengan talenta yang kita miliki itu, kita itu bisa mengembangkan talenta itu, mengembangkan bakat itu, mengembangkan kemampuan kita, dan kita bisa menjadi pengaruh dan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Nah, caranya mengembangkan talenta dan pengaruh yang dimiliki oleh kita itu, kita harus asah setiap hari gitu ya. Dengan kita mengasah kemampuan kita, talenta kita yang kita miliki, itu secara tidak langsung kita mensyukuri talenta yang sudah Tuhan beri gitu ya. Dengan kita mengasahnya sedemikian rupa, dengan kita berlatih terus dengan talenta yang sudah Tuhan berikan buat kita, itu pun cara kita melakukan ucapan syukur buat Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saya suka saya suka ngomong sama anak-anak. Anak-anak tuh punya talenta main basket gitu. Saya ngomong, kamu tuh harus bersyukur sama Tuhan. Gimana caranya? Ya kamu kembangkan gitu. Talenta yang sudah kamu punya itu. Jadi jangan ya udah asal bisa. Tapi sebenarnya mereka tuh bisa lebih dari itu gitu. Apa susahnya kalian berlatih lebih lagi? Itulah caranya kita menunjukkan syukur kita sama Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita gitu ya. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, kita tuh harus kayak di Alkitab tadi yang dikasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Si orang yang 5 talenta itu dia berusaha menghargai apa yang sudah Tuhannya beri buat dia gitu. Makanya dia berusaha mengembangkan apa yang sudah Tuhannya beri buat dia. Dan akhirnya dia beroleh laba 5 talenta lagi. Begitu pula yang 2 talenta. Tapi kenapa yang punya 1 talenta itu dia ngerasa, udahlah cuma dikasih segitu. Dia nggak berusaha mencari, mengasah gimana caranya supaya dia memperoleh laba 1 talenta lagi. Tapi malah dia menutup si kesempatan yang dia punya dengan dia mengubur talenta itu gitu ya. Nah, Tuhan tuh pengen apa yang sudah Tuhan berikan buat kita tuh kita kembangkan. Gak usah lihat orang lain gitu. Kok orang lain bisa jago masak sih? Kok orang lain bisa jago bikin kue? Kok saya nggak bisa? Nah, kita tuh harus lihat
lihat, balik lagi ke diri kita sendiri. Gak usah lihat orang lain, kita bisanya apa. Walaupun misalnya kita di gereja, contoh ya, kita pelayanan. Oh, si itu mah jago nyanyinya. Oh, yang itu jago ya kalau bawain PA. Oh, yang itu jago ya kalau misalnya dia dekor. Kok saya nggak bisa? Tapi saya yakin Tuhan tuh tempatkan kita sekarang dimanapun kita berada. Itu tuh pasti supaya kita tuh jadi berkat dan jadi pengaruh di tempat kita berada. Mungkin secara kita nggak sadar gitu ya, kita teh bisanya apa. Tapi dengan kita misalnya fokus pada diri kita, terus kita minta kepekaan dari Tuhan, kita bakal tahu gitu, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di lingkungan tempat kita berada saat ini gitu ya. Nah, jadi kayak di Alkitab tuh banyak contoh-contoh ya. Saya di sini ambil contohnya memang wanita Tuhan gitu, karena saya ini ambil bahan dari tempat di mana saya biasa melayani. Itu kayak Lydia ya. Lydia itu jagonya untuk berdagang di Alkitab ya disebutkan. Dorcas jagonya apa? Oh, menjahit pakaian. Sampai di akhirnya juga banyak orang yang kehilangan karena hasil-hasil jahitannya dia gitu ya. Nah, dengan seperti itu kita juga bisa mengembangkan talenta yang ada di dalam diri kita. Talenta yang ada di diri kita itu bisa kita kembangkan secara kita pribadi. Buat kehidupan kita pribadi, apa gitu yang bisa kita kembangkan. Dan kita bisa mengembangkannya juga secara tim. Maksudnya secara tim itu gimana? Di gereja, kalau kita pelayanan, kita punya komunitas gitu ya. Nah, di situ gimana caranya dengan talenta yang kita punya, kita bisa menjadi pengaruh di tempat kita berada gitu ya, di tempat kita berada. Nah, kayak kita di gereja, kayak sekarang gitu ya, zaman seperti ini. Gereja tuh bukan suatu tempat yang kita harus berada di dalam gedungnya gitu. Tapi kita harus jadi pengaruh, menjadi berkat buat orang sekeliling kita. Seperti bagiin nasi bungkus. Nah, itu secara nggak langsung tuh kita sudah mengembangkan potensi yang biasa jago masak, yang bisa ngomong untuk bagiin keluar gitu. Nah, itu pun satu kemampuan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Gak semua orang lo bisa misalnya bagiin ke orang lain di pinggir jalan yang kita nggak kenal. Kan ada orang yang nggak mau malu, nggak kenal gimana ngomongnya gitu. Tapi ada orang yang memang enak gitu. Begitu dia bawa, udah enak aja ngomong, bagiin gitu ya. Nah, itu masing-masing orang tuh dikasih kemampuan talenta yang sudah Tuhan beri itu pasti ada gitu. Gimana caranya kita harus minta kepekaan sama Tuhan dan kita fokus gitu sama diri kita berdoa apa yang bisa kita kembangkan dan bisa jadi pengaruh buat orang-orang sekeliling kita gitu ya. Nah, cara kita mengembangkan talenta kita, kemampuan kita itu, kita bisa jadi contoh juga buat orang lain gitu ya, bisa jadi contoh. Maksudnya memberikan contoh yang baik di mana kita berada. Mungkin di tempat pekerjaan, ada pekerja yang baru masuk, kita kan bisa jadi contoh buat dia gitu ya. Atau kita pelayanan di gereja, mungkin nanti ada regenerasi gitu ya, dari pengurus yang sekarang ke pengurus yang berikutnya. Nah, dari situ kita bisa jadi contoh gitu ya. Nih dulu saya melakukannya seperti ini gitu. Siapa tahu yang baru bisa lebih baik lagi dari kita. Nah, kita bisa jadi contoh buat mereka gitu ya. Terus selain itu gimana cara mengembangkan potensi kita juga? Kita bisa mentoring. Jadi maksudnya mengajak lagi orang lain yang memang kelihatannya dia bisa untuk pelayanan misalnya di gereja, tapi dia malu gitu, atau dia nggak kelihatan sama yang lain, tapi kita misalnya tahu, oh orang ini tuh sebenarnya dia bisa dekor loh, tapi gak ada yang tahu dan gak ada yang ngajak dia gitu ya. Nah mungkin kita bisa ajak dia dan kita bisa mentorin dia gitu, atau misalnya kita bisa nyanyi. Ada orang yang pengen tapi dia bisa suaranya bagus tapi dia malu. Mungkin kita ajak kita mentoring dia gitu. Setelah itu kita juga bisa melipat gandakan, maksudnya multiplying itu ya jadi kita bisa menebarkan pengaruh buat orang-orang sekeliling kita
yang mungkin punya bakat tapi dia nggak kelihatan dan dia nggak berani ngomong gitu. Nah, itu kita harus peka sama keadaan di sekeliling kita gitu ya. Sekeliling kita harus tahu gitu, harus lihat ada orang-orang yang mungkin tidak terbiasa untuk di kehidupan sosial gitu, tapi sebenarnya dia mau gitu. Nah, itu mungkin ya saya pikir gereja sekarang tuh harus seperti itu gitu ya, harus lebih peka sama keadaan orang-orang sekeliling. Apalagi kayak sekarang kondisinya ya, kondisinya kita nggak bisa ketemu secara langsung, secara fisik gitu, ketemu nggak bisa gitu. Secara online gini kan kita juga nggak bisa menjangkau orang-orang yang banyak. Nggak semuanya punya Zoom, nggak semuanya bisa isi kuota buat tiap hari kita doa malam gitu ya. Jadi kalau memang kita punya nomor telepon WA siapa gitu ya anggota jemaat kita, gak ada salahnya lah setiap hari kita WA ke si ini, WA ke si A, ke si B, ke si C, dengan menunjukkan bahwa kita punya perhatian sama mereka. Biar apa yang selama ini kita nggak bisa ketemu dulu, tapi jangan dilupakan gitu jemaat yang lain. Nah, biarlah kita tuh bisa jadi berkat buat orang-orang, jemaat kita lah terutama gitu ya. Jadi walaupun kita nggak ketemu tuh kita masih tetap satu kesatuan gitu ya. Kayak tadi juga saya Zoom sama anggota di komunitas saya. Itu rasanya tuh aneh gitu karena kan kita nggak ketemu secara fisik gitu ya. Orangnya juga baru kenal semua gitu. Tapi ya sudah, itu kehidupan baru, kebiasaan baru yang harus kita jalanin. Tapi dengan kita bertemu online pun harus membiasakan diri gimana caranya supaya kita pun tetap bisa menjadi berkat buat orang lain dengan apapun yang bisa kita lakukan. Walaupun misalnya kita doain orang nggak bisa kita IPA gitu. Ketik aja yang panjang, doain di situ gitu ya. Kayak jemaat-jemaat yang memang nggak bisa terjangkau di online ini, ya kita masing-masing kalau punya kontaknya atau siapa, kita yang mereka gitu. Kita tindak dengan mau bukan. Thank you, silakan. Ya. Ya. Terima kasih Bu Fang. Ya, Pak. Ya. Mungkin ada mau yang sharing atau berbagi terkait firman Tuhan malam ini tentang talenta. Ya, selamat malam semua. Saya mau sharing waktu almarhum suami saya sakit di rumah sakit, itu yang intens nge-WA ke saya itu Yanti. Jadi saya ingat sekali sama Yanti karena dia tuh hampir tiap hari nge-WA saya untuk nanya kabar, info-info gimana perkembangan si Koko, katanya gitu. Jadi saya di situ terharu karena saya nggak merasa sendiri gitu ya. Memang banyak yang melawat, yang besuk gitu, yang mendoakan banyak. Cuman nggak ada yang seperti Yanti sampai tiap hari terus nanyain detail gimana. Walaupun hanya itu, tapi saya tuh rasanya gimana ya, seneng gitu, rasanya seneng walaupun saya di ICU sendiri gitu kan, karena saya juga besuk suami cuman pagi jam 10 sama sore jam 4. Setelah itu saya juga nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa pulang gitu. Karena kalau pulang saya ditegur sama dokter. Nanti kalau dokter ini mau konsultasi,
atau mau beli obat, kalau sayanya nggak ada, sayanya waktu itu pernah sih sekali habis dari ICU, habis dioperasi, pindah ke HCU, sayanya pulang dulu karena ruangan di HCU itu lebih nggak enak daripada di ruang ICU gitu. Akhirnya saya pulang, wah saya ditelepon sampai beberapa kali itu. Tapi saya juga karena baru tidur lagian, jadi ngantuk, capek, akhirnya baru jam 7 ke sana gitu. Dilihat suami saya udah pindah lagi ke ICU katanya. Si bapak katanya sebenarnya udah nggak ada katanya. Tapi ya pakai mesin di ICU dia hidup lagi. Jadi waktu itu suami saya itu dikasih kesempatan kedua. Nah, jadi agak lama dari semenjak itu. Gitu. Sebetulnya suami saya udah nggak ada. Ya saya suka kontak-kontaknya sama Yanti karena Yanti itu hampir tiap hari menanyakan keadaan suami saya waktu itu gitu. Jadi saya terima kasih banyak ya Yanti. Udah perhatian sama Cici. Makasih. Iya. Ya, jadi tentang talenta kita diingatkan ya Bapak Ibu ya, bahwa talenta itu seperti titipan dari Tuhan. Titipan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab ya. Karena bagaimanapun juga semua adalah kepunyaan Tuhan. Ya, dan talenta di sini bukan hanya soal bakat atau kemampuan, tapi juga semua yang kita punya. Semua adalah pemberian Tuhan, ya. Keluarga, pekerjaan, ya. Jadi luas talenta itu. Ya, jangan pernah merasa, oh saya nggak punya bakat. Bukan soal bakat, ya. Tapi apa yang Tuhan titipkan, berikan itu, ya, adalah talenta juga. Ya, yang harus kita jaga dan kita kelola. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke doa syafaat ya. Bisa dilihat di PowerPoint. Ada beberapa pokok doa syafaat. Jemaat yang sakit, Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Artono, Ibu Li Fong Yung, Ibu Dinike, Ibu Marta, Pak Suryadi, Ibu Yohana. Ibu Yohana masih? Masih. Ada lagi tambahan? Ada tambahan untuk doa syafaat yang sakit? Tidak ada. Minta tolong Bu Eti, bisa Bu Eti? Iya Pak, bisa. Oke, yang kedua, jemaat dan simpatisan GKI Pasko supaya tetap bersabar dalam masa-masa sekarang. Bu Fangpang bisa? Bu Fangpang? Halo, Bu Fangpang? Oke. Nomor berapa Pak? Nomor dua. Iya. Ya. Yang ketiga, anak-anak kita dalam studi. Ada Jojo yang sedang menunggu hasil tes. Devina juga. Ada lagi anak-anak yang mau didoakan dalam studinya? Secara keseluruhan mungkin ya. Anak-anak kita yang sedang mengalami banyak perubahan dalam metode belajar. Ya. Minta tolong Bu Elfrida. Yang ketiga. Bisa Bu? Masih di mute, Ibu? Tapi Bisa? Suaranya nggak keluar, Ibu? Iya. Nggak bisa, Bu, ya? Oke, kalau nggak bisa, Bu Chandra, minta tolong, Bu Chandra. Yang ketiga. Bu Chandra?
Bu Chandra bisa? Halo. Bu Chandra? Tidak respon, mungkin sinyalnya. Oke, yang ketiga minta tolong Ibu Tin, bisa Bu Tin? Bu Tin? Yang ketiga ya. Wah, ini sinyalnya pada gangguan ini. Butin? Halo Pak, ini yang mana Pak? Yang ketiga. Yang ketiga. Halo. Yang ketiga yang anak-anak dalam studi. Iya. Anak dalam studi. Iya. Oke. Oke. Lanjut ya. Yang keempat, situasi menjelang Ya. normal, masyarakat tertib aturan, tidak sembarangan, tidak lupa diri. Ya, kita doakan. Bu Feve bisa? Bu Feve? Masih di mute, Bu? Diaktifkan dulu itunya, mic-nya. Oke. Bisa? Iya. Bu Feve yang keempat ya. Yang keempat persiapan new normal ya? Iya, ini yang menjelang new normal ya. Oke. Lanjut. Yang kelima, persiapan GKI Pasko untuk memulai ibadah. Bu Iing, minta tolong Bu Iing. Nah, ini ibu-ibu semua. Bu Iing Ya, bisa? ya, Oke. ya. Oke, yang terakhir tim medis. Saya yang berdoa dan sekaligus menutup dalam doa Bapa kami. Ya. Baik, dimulai dari Bu Eti, ya, terus Bu Fang Fang, kemudian Bu Tin, kemudian Bu Feve, Bu Iing, terus saya, ya, terakhir. Silakan Bu Eti dulu. Bersyukur karena pada hari itu memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama hadir melalui Zoom online ini. Melalui Zoom ini kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan, boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita boleh bersharing bersama. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk saling mendoakan. Dan malam hari ini juga kami ingin berdoa bagi jemaat GKI Pasko yang sedang sakit, yang berdoa bagi Ibu Natalia, berdoa juga bagi Pak Koko, juga Hartono, juga Ibu Li Fong Yung, Mamah dari Novi, mengalami penyempitan pembuluh darah jantung, juga Ibu Dince yang sedang melakukan pengobatan kanker, juga Tante Marta, Pak Suryadi, dan Bu Yohana, orang tua dari Ibu Mariana. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah tabib dari segala tabib yang mampu mengobati segala penyakit. Dan kami percaya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah melalui dokter, suster yang boleh mereka pakai, mereka boleh Tuhan pulihkan, dan juga melalui makanan yang boleh mereka makan, serta obat-obatan yang boleh mereka minum. Tuhan terus menyertai mereka. Juga Tuhan boleh memberi mereka kekuatan serta kesabaran, dan mereka menjalani setiap sakit penyakit mereka, serta menjalani penyembuhan dan juga terapi yang mungkin mereka jalani. Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi keluarga untuk terus mensupport mereka, memberikan mereka dorongan agar mampu menjalani setiap apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus berada dengan mereka melalui keluarga yang boleh memberi dukungan dan juga jemaat yang boleh selalu mendoakan mereka. Dan kami menyerahkan semua yang terbaik bagi mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas mereka.
lakukanlah kehendak kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan saat ini. Saat ini kami satu hati Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja khususnya di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang berikan kami semua jemaat-Mu kesabaran Tuhan untuk menghadapi kebiasaan baru ya Tuhan yang mungkin nanti akan kami jalani untuk kedepannya. Tuhan juga yang akan berikan kami semua jemaat-Mu simpatisan kekuatan Tuhan, penghiburan, damai sukacita yang hanya daripada-Mu. Mungkin kami semua juga rindu untuk kembali beribadah bersama, melakukan aktivitas bersama di gereja. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana buat semuanya ini. Kami mohon Tuhan yang selalu berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami damai sukacita, biar Engkau yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya suatu saat nanti ya Tuhan, kami bisa melewati masa-masa ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyertai kami semua jemaat-Mu simpatisan yang mungkin menghadapi masalah dalam pekerjaannya di masa pandemi ini, di pendidikannya ataupun usahanya, ataupun apapun yang dialami, biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai, memberikan kekuatan, memberikan hikmat ya Tuhan, sehingga kami bisa melewati semua ini dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat dan simpatisan-Mu ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Kami berdoa buat Jojo Tuhan yang masih menunggu hasil tes, juga untuk Devina yang menunggu kelulusan di TOEFL-nya Tuhan Yesus. Dan juga kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang lain Tuhan, baik anak-anak yang di tingkat SD, SMP, SMA maupun yang di universitas yang saat ini yang mungkin masih menghadapi UAS ya Bapak. Ya Tuhan, dengan kasih dari tangan pengasihan-Mu Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu Tuhan, berikan mereka konsentrasi penuh Tuhan, sehingga mereka juga boleh belajar dengan baik, belajar dengan sepenuh hati, meskipun dengan belajar dengan jarak jauh. Biarlah Tuhan yang akan memberkati segala usaha mereka ya Bapak, dan mereka juga boleh mendapatkan hasil yang maksimal. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan senantiasa bersama dengan kami dalam keadaan kami hidup sangat-sangat mengikuti peraturan yang dianjurkan pemerintah untuk tinggal di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu beserta dengan kami, walaupun gerak kami sangat terbatas. Biarlah kami senantiasa tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, karena kami yakin semua dalam kendali Tuhan. Tuhan, kalau di hari-hari yang akan datang kami akan menjalani kehidupan dengan new normal, biarlah kami sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat Kota Bandung, boleh menyadari bahwa kehidupan kami sangat dibatasi dengan protokol kesehatan, dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan tertib dan tidak sembarangan mengikuti aturan anjuran dari pemerintah untuk kesehatan kami. Biarlah dengan tatanan kehidupan yang baru ini boleh kami jalani dengan tetap bersyukur dan dengan tetap minta pimpinan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tolong anak-anak Tuhan, biar mereka tetap dalam keadaan terbatas pun mereka tetap mengucap syukur, karena kami yakin berkat kasih karunia Tuhan tidak berkesudahan untuk hidup kami. Walaupun
gerak kami sangat dibatasi, dan saat ini kami sangat merindukan untuk kami boleh berkumpul, berbakti, ataupun bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tahu kerinduan kami, satu saat kami boleh kembali hidup seperti dulu lagi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang mulia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Kami berdoa untuk persiapan kebaktian di Gereja Pasir Koja. Tuhan yang terus memberikan hikmat untuk para majelis dan Pak Rahmadi di dalam mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, agar kebaktian dapat dilakukan dan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan protokol-protokol yang dikeluarkan dari pemerintah dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga jemaat Pasir Koja yang telah rindu untuk mengikuti kebaktian bersama, berjumpa satu dengan yang lainnya dalam kasih dengan Tuhan, dapat mengikuti kebaktian dengan baik. Tuhan yang kiranya memberikan roh, akal budi, kesiapan untuk kami semuanya, jemaat-jemaat Pasir Koja, dan simpatisan dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang mau menyempurnakan usaha-usaha kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, malam hari ini kami juga teringat untuk tim medis, para dokter, perawat yang sedang berjuang, bekerja keras dalam menangani korban-korban COVID. Kami memahami apa yang sedang mereka jalani, sungguh sesuatu yang tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dipertaruhkan oleh mereka, bahkan keselamatan dan kesehatan mereka sendiri. Kami mohon Tuhan Engkau menjaga, melindungi mereka semua, dimanapun mereka berada, di setiap rumah sakit, di setiap kota. Biarlah dengan perlindungan Tuhan mereka boleh tetap bekerja dengan baik. Tuhan yang menjaga mereka, sehingga mereka boleh punya imunitas yang baik, sehingga di dalam menangani korban, mereka boleh tetap kuat dan tidak tertular. Berkati juga kesabaran, kekuatan, sukacita bagi mereka ya Tuhan. Dan juga tentunya keluarga mereka yang harus juga mengerti apa yang sedang dihadapi dan dilaksanakan oleh tugas mereka. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, biarlah semua boleh kami lakukan dengan baik ya Tuhan. Kami boleh senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, walaupun di dalam masa-masa yang tidak mudah. Sebentar kami mau mengakhiri persekutuan doa ini, dan kami juga mungkin akan beristirahat malam hari ini. Tuhan yang menjaga, menolong, dan melindungi kami semua di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah berikanlah di kami bumi seperti di sorga. karena kami yang Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang kami, seperti kami juga mengampuni seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.